Selamat datang kembali, masih terkait dengan belajar HTML untuk pemula, dan sampai saat ini kita sudah membahas beberapa tag HTML yang paling sering kita gunakan dalam pembuatan halaman website, terutama elemen form. Kita sudah membahas elemen form yang paling sering kita gunakan dalam membangun sebuah sistem CRUD. Dan sebagai kesimpulan, sekaligus sebagai penutup dari beberapa video yang membahas tentang elemen form, di video ini kita akan membuat latihan yang terkait dengan elemen form, ya, form registrasi atau form pendaftaran sekolah tingkat SMK. Nah, baik, sebelum kita masuk ke latihan ini, kita akan siapkan dulu file latihan yang akan kita gunakan dalam membuat form registrasi. Di Visual Studio Code, ya, pastikan Visual Studio Code-nya sudah dijalankan, ya. Dan di sini sudah ada pertemuan 43, kita akan buat satu file lagi, ya, di dalam folder belajar HTML. Di sini pertemuan underscore 44, ya, titik HTML. Ini saya enter. Ya, jadi sampai video ini dibuat, itu kita sudah berada di pertemuan ke-44 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan kita akan siapkan kerangka dasar dari HTML ini, HTML5, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Kemudian untuk title-nya, ini kita ganti form pendaftaran. Oke, sampai di sini. Kita akan jalankan dulu file pertemuan 44 ini, ya. Kita akan jalankan di aplikasi web browser. Kita akan cari pertemuan 44.html. Ini saya simpannya di desktop, ya, di dalam folder belajar HTML. Kemudian ini saya scroll ke bawah. Pertemuan 44. Ini klik kanan. Kemudian pilih open. Ya, ini di bagian title-nya sudah terpengaruh, ya, form pendaftaran. Kemudian di sini kita sudah punya pertemuan underscore 44.html. Ya, jadi kalau misalkan ada perubahan yang kita lakukan pada Visual Studio Code, ya, tinggal kita kembali ke web browser-nya, kemudian kita refresh untuk melihat perubahan tersebut. Nah, selanjutnya di bagian bodinya, kita akan buat judulnya dulu, ya, di sini. Saya bungkus dengan tag H2. Kemudian di sini judul dari form registrasi ini ya, form registrasi SMK sekolahku, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya, jadi teman-teman nanti bisa ganti judul ini. Kemudian saya enter. Ya, di bawahnya kita akan membuat tag form, ya. Jadi di sini nanti kita membutuhkan beberapa data, ya, termasuk data calon siswa, ya, kemudian data kedua orang tua, lalu data wali. Jadi ada beberapa data yang kita butuhkan nanti di sini. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, ya silakan teman-teman tambahkan sendiri sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Oke, saya awali dengan tag form. Kemudian saya enter di bawahnya. Kemudian untuk data calon siswa, ya, ini kita akan bungkus ke dalam tag field set. Ya, saya enter di sini. Lalu di dalamnya tag legend untuk memberikan judul dari kelompok ini. Misalnya di sini data calon siswa. Oke, saya lihat dulu hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, sekarang di sini kita sudah punya form registrasi SMK sekolahku dan data calon siswa yang sudah dibungkus dengan tag field set dan tag legend. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Masih di dalam tag field set ini, ya, saya enter di sini. Pertama, kita membutuhkan inputan dari nama calon siswa. Saya bungkus dengan tag P di sini. Kemudian di sini keterangannya nama calon siswa. Lalu tag input. Ya, tipenya kita biarkan teks. Kemudian di sini
kita akan tambahkan placeholder ya. Placeholder sama dengan petik 2, di sini nama calon siswa. Ya, sampai di sini kita akan lihat dulu hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, nama calon siswa. Nah, di sini kita punya teks transparan ya, nama calon siswa di dalam text box ini. Nah, itu karena atribut placeholder. Oke, selanjutnya saya enter ke bawah, buka TikP lagi. Kita butuh tempat lahir, lalu take input kembali. Untuk tempat lahir ini kita gunakan tipe teks ya. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan atribut placeholder. Di sini tempat lahir. Oke, saya enter lagi, take P kembali. Kita butuh jenis kelamin. Kemudian take input. Lalu tipenya sekarang itu kita ganti radio. Ya, jadi hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih dari beberapa daftar pilihan. Kemudian di sini kita tambahkan atribut name. Ya, jadi name ini yang nanti akan menentukan bahwa inputan ini itu merupakan satu grup. Di sini jenis kelamin. Kemudian di sini ya, setelah tutup kurung siku ini ya, saya tambahkan keterangan di sini laki-laki. Kemudian ini masih dalam satu paragraf. Saya enter di sini supaya P-nya turun ke bawah. Kemudian di sini kita butuh satu input lagi untuk jenis kelamin perempuan. Take input kembali. Tipenya adalah radio. Lalu name-nya ini kita samakan jenis kelamin. Kemudian di sini setelah tutup kurung siku perempuan. Ya, jadi sekali lagi untuk input tipe radio itu name-nya harus sama ya. Jadi ini untuk memberitahu si web browser-nya bahwa input radio ini itu merupakan satu grup. Nah, sampai di sini kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, jenis kelamin, kalau saya klik laki-laki, ini sudah betul laki-laki. Kalau saya klik perempuan, nah maka pindah di perempuan. Ini kenapa pindah seperti ini? Itu gara-gara atribut name-nya ya, sama jenis kelamin. Oke, ini sudah betul. Dibukanya lagi, saya enter. Kita buka tag P baru atau paragraf baru. Di sini kita butuh alamat. Ya, alamat. Lalu take input. Untuk alamat kita biarkan input tipenya teks ya. Kita tambahkan di sini atribut placeholder. Alamat Anda. Oke, sekarang saya akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, alamat Anda. Lanjut di bawahnya, take P kembali. Kita butuh tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Ini tanggal lahir calon siswa ya. Kita gunakan tag input, kemudian nilai dari atribut tab ini, yang teks kita ganti dengan date. Oke, sampai di sini saya lihat lagi hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, sekarang sudah ada tanggal lahir. Jika kita klik icon ini, nah maka akan muncul tanggal, bulan, dan tahun yang bisa dipilih oleh user sesuai dengan tanggal kelahiran mereka. Oke, di sini lagi, tag P kembali. Kita butuh nick ya, nick. Take input lagi. Ini kita biarkan
teks ya. Kita biarkan teks, tinggal nanti kita tambahkan di sini atribut placeholder. Placeholdernya misalnya nomor nih ya. Jika teman-teman ingin mengganti nilai dari placeholder ini, silakan ya. Oke, saya lanjut, tag P kembali. Selain nick, kita butuh apa ya? NISN, nomor induk siswa nasional ya. Titik 2, lalu tag input. Ya, kita biarkan teks, tambahkan di sini atribut placeholder. Kemudian saya tambahkan keterangan di sini nomor NISN Anda. Oke, selanjutnya saya enter lagi, buka tag P. Kita butuh agama. Kemudian untuk pilihannya, ini ada beberapa, kita akan menggunakan tag select. Ya, tag select. Kemudian untuk nilai dari atribut name dan ID, ini untuk sementara kita abaikan dulu ya. Nah, di sini setelah tutup kurung siku dari tag select ini, saya enter. Kemudian di sini tag option. Lagi-lagi ada atribut value, kita kosongkan untuk sementara. Kemudian di dalam tag option ini, itu merupakan opsi ya, atau pilihan yang akan kita tampilkan. Yang pertama, Islam. Oke. Kemudian di bawahnya tag option lagi. Saya tab. Di sini Kristen. Saya enter lagi. Ya, jadi ada 5 pilihan yang ada di dalam tag option ini ya. Sampai di sini kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, agama jika kita klik combo box ini, maka akan menampilkan nilai dari tag option tersebut. Selanjutnya, ya setelah tag penutup P ini, saya enter. Jangan sampai keluar dari tag penutup fieldset ini, karena ini merupakan satu grup dari data calon siswa. Selain agama, kita butuh apa ya? RT. Tag P, kemudian RT. Kita gunakan tag input, lalu tipenya teks, tinggal kita ganti di sini, kita kasih placeholder. Misalnya di sini kita kasih keterangan contoh ya, misalnya contoh RT titik 01. Oke, saya refresh dulu. Nah, contoh RT 01. Oke, di bawahnya lagi tag P kembali. Selain RT kita butuh RW, lalu kita gunakan tag input, tipenya kita biarkan teks, tinggal tambahkan di sini atribut placeholder, nilainya ini contoh RW 02. Oke, saya enter lagi, saya buka tag P lagi. Selain ini kita butuh nama dusun. Nama dusun masih menggunakan tag input, kita biarkan tipenya teks, tinggal kita tambahkan di sini atribut placeholder. Di sini keterangannya dusun Anda. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bisa ganti nilai di setiap tag ini ya, atau bisa menambahkan silakan. Saya enter lagi, di bawahnya tag P lagi. Kita butuh di sini nama kelurahan. Masih menggunakan tag input, ya kita biarkan tipenya teks, tambahkan di sini atribut placeholder. Kemudian yang akan saya tampilkan di text box ini nama
kelurahan Anda. Oke, saya enter lagi, buka tik P lagi, nama kecamatan. Masih menggunakan tag input, kita biarkan tipenya teks, tambahkan atribut placeholder, kecamatan Anda. Saya enter lagi, tag P kembali, apa lagi? Kita butuh nomor handphone dari calon pendaftar. Nomor handphone. Oke, untuk nomor handphone kita gunakan tag input lagi, namun sekarang tipenya adalah bukan teks ya. Kita ganti tel. Tambahkan atribut di sini placeholder, nomor handphone Anda. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk data calon siswa ya. Ya, sekali lagi jika teman-teman ingin dikurangi ini silakan atau ditambahkan silakan. Kita lihat dulu hasilnya di browser, saya refresh. Nah, ya form registrasi SMK sekolahku ya, data calon siswa. Nah, kita sudah membuat elemen form yang kita butuhkan untuk data calon siswa. Nah, selanjutnya kita butuh data kedua orang tua ya. Ini ya, di sini setelah tag penutup fieldset kita akan buat grup baru. Ingat jangan keluar dari tag form ini ya. Kita buka tag fieldset lagi. Saya enter, lalu di dalamnya tag legend. Oke, kita butuh data ayah dulu. Data ayah. Oke, saya enter. Tag P. Di sini kita butuh nama ayah. Tagnya input. Lalu tambahkan di sini atribut placeholder nama ayah. Oke. Ini saya lanjut ya. Saya enter tag P lagi. Kita butuh tahun lahir dari ayah ya. Tahun lahir. Untuk tahun lahir kita gunakan tag input. Tipenya kita biarkan dulu teks. Tinggal di sini kita tambahkan atribut placeholder. Kita kasih keterangan di sini, misalnya contoh anggaplah 1985. Oke, saya enter lagi, tag P kembali. Selain nama, tahun lahir, kita butuh jenjang pendidikan. Nah, untuk jenjang pendidikan ini nanti ada beberapa pilihan juga. Kita akan gunakan tag select ya. Ini saya enter lagi. Kita buka tag select. Lalu di dalamnya kita buka tag option. Ya. Kemudian nilai yang akan ditampilkan di dalam tag option ini. Jenjang pendidikan. Coba kita mulai dari SD ya. Saya enter lagi, tag option kembali. Kemudian di sini SMP. Tag option kembali. SMA. Tag option lagi. Apa lagi? S1. Tag option lagi. S2. Kita butuh satu lagi. S3. Oke, jadi ini daftar pilihan yang nantinya akan dipilih oleh si user yang terkait dengan data ya.
Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, sekarang di sini kita sudah punya dua grup ya, data calon siswa dan data ayah. Oke, satu hal di sini, jika kita ingin memberikan jarak ya antara grup yang satu ya, grup data calon siswa dengan grup data ayah, nah di sini bisa kita tambahkan tag BR ya, supaya ada jarak di bawahnya. Oke, di sini ya, ini penutup tag filset dari data calon siswa. Di sini saya enter satu kali, kemudian kita tambahkan di sini tag BR. Ya, jadi BR ini sama halnya ketika kita menekan tombol enter di Microsoft Word ya, maka akan dibuatkan baris baru atau paragraf baru. Oke, saya lihat hasilnya dulu, saya refresh. Nah, maka akan ada jarak antara filset 1 dengan filset 2. Jika kurang, ya tambahkan lagi tag BR. Ya, ini artinya 2 kali enter ya. Saya refresh. Nah, oke, kita lanjut. Masih terkait dengan data ayah. Di sini ya, setelah tag P-nya, saya enter satu kali. Kita butuh pekerjaan. Tag input. Untuk pekerjaannya ini kita biarkan tipenya teks ya. Tambahkan di sini atribut placeholder. Pekerjaan ayah. Oke, lanjut saya enter di bawahnya, lalu saya buka tag P kembali. Selain ini, kita butuh penghasilan ya. Penghasilan per bulan. Ya, untuk penghasilan per bulan ini, kita juga nanti akan menampilkan beberapa opsi ya, atau pilihan. Ya, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan tag option ya. Kita akan menggunakan radio button. Di mana dari beberapa daftar pilihan yang ada, cuma satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Kita gunakan tag input, ya nilai dari atribut type-nya itu kita ganti dengan radio. Dan di sini jangan lupa tambahkan atribut name untuk memberitahu browser bahwa radio button ini merupakan satu grup dari beberapa pilihan. Oke, misalnya name-nya adalah penghasilan ayah. Kemudian di sini, ini saya enter ya. Jadi tag P-nya biarkan ke bawah. Kemudian setelah tutup kurung siku di sini, kita tampilkan opsi yang pertama, misalnya 3 sampai 5 juta. Oke, sampai di sini saya lihat dulu hasilnya di web browser ya. Oke, di sini sudah ada penghasilan per bulan. Oke, tinggal kita lanjutkan di sini. Atau supaya lebih mudah dibaca, ini ya. Penghasilan per bulan, titik 2, di sini saya enter. Kemudian di sini di bawahnya, teman-teman boleh blok ini ya. Ya, di blok seperti ini. Yang satu baris ini. Kita akan mengcopy satu baris ini. Nah, caranya, tekan dan tahan tombol alternatif dan tombol shift di keyboard ya. Kedua tombol ini ditahan, lalu tekan tombol arah panah bawah di keyboard. Ya, itu satu kali. Jika ingin mengcopy beberapa kali, ya tekan sesuai dengan jumlah yang akan di-copy. Oke, di sini tinggal kita ganti selain 3,5, ini kita ganti 5 ya, 5 sampai 10. Lalu di sini 10 sampai 15. Kemudian di sini, ini mungkin saya tambahkan seperti ini. Di atas, ya di atas 15 juta. Oke, lalu yang ini, saya ganti
di bawah berapa? Di bawah 3 juta ya. Di bawah 3 juta. Oke, jadi ada 5 pilihan ya yang terkait dengan penghasilan per bulan. Oke, sampai di sini. Jangan lupa di-save. Kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh sekarang. Ya, jadi dari beberapa daftar pilihan yang ada, cuma satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Ya, misalnya kalau saya pilih 3,5 juta, nah ini sudah betul. Tapi kalau user misalnya memilih pilihan yang kedua, ini akan pindah checklistnya. Ini sudah betul. Ya, jadi selama ya name-nya itu sama ya. Jadi selama name-nya sama, maka radio button ini itu dianggap satu grup. Jika tanpa atribut name, maka user bisa memilih lebih dari satu. Oke, sampai di sini. Ini saya rapatkan di sini, saya hapus. Oke, selanjutnya kita butuh data ibu ya. Untuk data ibu, anggaplah ini sama datanya ya. Ini sama datanya, tinggal kita copy yang ini. Ya, mulai dari tag pembuka field set ya dari data ayah. Oke, nih. Silakan diblok. Ya, diblok sampai tag penutup field set. Nah, jadi saya ulang kembali. Blok mulai dari tag pembuka field set dari grup data ayah ya sampai di tag penutup field set. Kita akan copy, kita akan menggunakan teknik yang sama, tekan dan tahan tombol alternatif lalu tombol shift di keyboard. Ya, kedua tombol ini ditahan, kemudian tekan arah panah bawah satu kali. Ini untuk mengcopy satu kali ya. Oke, di sini kita sudah punya kopiannya. Yang di atas sini data ayah, yang di bawah ini data ibu. Sekarang yang ayah kita ganti dengan ibu. Kemudian nama ayah kita ganti dengan nama ibu. Placeholder-nya jangan lupa. Kemudian tahun lahir, biarkan seperti ini. Jenjang pendidikan kita biarkan seperti ini. Kemudian pekerjaan, untuk placeholder-nya kita ganti pekerjaan ibu. Kemudian di dalam atribut name ya, di sini ada penghasilan ayah, yang nama ayah ini itu bisa kita ganti sekalian. Nah, caranya blok kata ayah ini, yang di blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl D di keyboard, ya Ctrl D lagi, ya, supaya semua kata ayah ini diblok ya. Nah, setelah itu kita hapus, kemudian kita ganti ibu. Ya, maka semua kata ayah itu akan diganti dengan kata ibu. Oke, sampai di sini. Kayaknya sudah sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kita akan lihat hasilnya di web browser, kita refresh. Nah, di sini data ayah, nah di sini data ibu. Oke, kita akan tambahkan BR di sini ya, 2 kali BR supaya ada jarak antara grup ayah dengan grup data ibu. Di sini tepatnya, enter 1 kali, lalu tag BR, tab di keyboard, spasi tag BR lagi, lalu tab di keyboard. 2 kali enter. Lihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita butuh data wali ya. Kita butuh data wali. Berarti kita akan buat grup baru. Tinggal kita copy nih, ya. Kita akan copy grup dari data ibu. Yang mulai dari tag field set di blok sampai tag penutup field set. Alternatif shift lalu tombol arah panah bawah di keyboard 1 kali. Oke. Tinggal kita ganti di sini. Data ibu kita ganti dengan data wali atau semua kata ibu kita ganti ya.
coba diblok ini ya, kata ebook ini, tepatnya di dalam tag legend, itu diblok, lalu Ctrl D lagi, ya jadi setiap kali Ctrl D maka dia akan memblok kata yang sama. Oke, tinggal saya hapus, lalu saya ganti dengan Wali. Oke, kita akan lihat hasilnya, refresh browsernya. Nah, sekarang kita sudah punya data Wali. Jadi kalau misalkan penghasilan per bulan ini mau diganti, silakan. Tinggal di sini kita tambahkan lagi tag BR 2 kali. Enter, tag BR, tap di keyboard, spasi BR. Ya, 2 kali enter. Refresh. Nah. Oke, sampai di sini kita sudah punya data untuk calon siswa, lalu data ayah, kemudian data ibu, kemudian data wali. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan jurusan. Untuk jurusan kita akan buat di luar tag filset ya, karena jurusan ini bukan merupakan sesuatu yang akan di grup ya. Saya enter di sini, ya di luar dari tag penutup filset, ya masih di dalam tag form. Ya, ingat jangan keluar dari tag form ini. Saya buat tag P di sini, kita memerlukan jurusan di sini. Misalnya pilih jurusan. Nah, untuk pilihan jurusan ini ada beberapa pilihan juga. Kita akan gunakan tag select ya. Saya enter di sini. Tag select. Kemudian di dalamnya di sini saya enter 1 kali. Saya buka tag option untuk menampilkan pilihannya. Misalnya di sini jurusannya teknik komputer dan jaringan. Saya enter lagi, tag option kembali. Selain ini jurusan apa ya? Rekayasa perangkat lunak. Saya enter lagi, saya akan buat lagi pilihan. Jurusan apa lagi? Multimedia. Ya, 3 pilihan. Ya, jika teman-teman ingin menambahkan pilihan jurusannya ya silakan ya. Di sini saya hanya membuat 3 pilihan untuk jurusan. Oke, saya akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh sekarang. Saya scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah punya pilih jurusan. Kalau diklik combo box-nya akan menampilkan 3 pilihan jurusan. Teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan jurusan multimedia. Selanjutnya saya enter di sini ya, setelah tag P-nya masih di dalam tag form. Kita akan buat di sini pernyataan ya, di mana sebelum dikirim ya kita akan berikan pernyataan kepada si calon siswa. Kita bungkus dengan tag P. Kemudian di sini saya akan buat ini ya, input yang tipenya saya ganti dengan checkbox. Kemudian di sini setelah tutup kurung siku ya, sebelum penutup tag P-nya, saya akan menampilkan beberapa pernyataan di sini. Ya, jadi teks ini yang akan kita tampilkan sebagai pernyataan ya. Oke, sampai di sini jika kita lihat hasilnya di web browser, kita refresh sekarang. Nah, maka di sini kita akan dibuatkan pernyataan di mana ya yang kotak ini itu bisa kita checklist. Jadi di sini calon siswa bisa membaca pernyataan ini. Jika disetujui, nah tinggal di checklist di bagian ini. Ya, kemudian kirim data.
Atau ini bisa kita sembunyikan ya, yang pernyataan ini. Nanti pernyataan ini akan muncul ketika kita mengklik sebuah teks. Oke, di sini kita akan tambahkan tag details ya. Oke, tag details seperti ini. Kemudian yang pernyataan ini, yang satu paragraf ini ya, mulai dari tag pembuka P sampai tag penutup P, itu saya blok. Kemudian klik kanan, lalu pilih cut, kemudian kita paste di sini. Klik kanan, paste. Jadi paste di dalam tag details. Oke, kalau dilihat asing di web browser, saya refresh sekarang. Nah, sekarang sudah ada sesuatu yang bisa diklik. Kalau kita klik ya, yang segitiga ini ya, kalau saya klik sekarang, nah maka akan muncul pernyataan tersebut. Atau yang detail sini kita ganti ya. Kita tambahkan di sini tag summary. Kemudian nilai dalam teks summary ini yang akan saya tampilkan yaitu pernyataan. Oke, di save. Kalau kita lihat hasilnya di web browser, ini saya perbesar sedikit. Nah, di sini sudah ada pernyataan. Jika kita klik tombol segitiga ini, nah maka akan muncul pernyataannya yang bisa di checklist. Nah, terakhir kita butuh satu tombol ya untuk mengirim nilai yang ada di dalam form ini. Oke, masih di dalam tag form ya. Kita tambahkan satu tombol namanya tag button. Kemudian di sini kirim data. Nah, jangan lupa di sini biasakan ini ya. Ada atribut type di sini. Kemudian nilainya adalah submit. Oke, sampai di sini kita akan lihat lagi hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, sudah ada tombol kirim data. Kalau terlalu mepet, nah tambahkan lagi di sini tag BR. Oke, kita lihat lagi hasilnya, saya refresh. Nah, ya jadi ini latihan kita yang terkait dengan form registrasi. Ya, sekaligus penutup yang terkait dengan elemen form pada HTML. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa 90% ya tag input yang terkait dengan elemen form itu 90% ya kita sudah bahas di sepanjang playlist ini. Ya, selebihnya tinggal teman-teman ekspor lebih jauh lagi tentang elemen form pada HTML. Dan file ini akan kita terus kembangkan ya sampai nanti kita belajar yang namanya CSS ya sampai masuk ke bahasa PHP dan database. Jadi intinya file ini akan terus kita kembangkan sampai betul-betul file ini bisa menerima dan memproses data di dalam database. Baik, begitu mungkin untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.